Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengikuti hari ini seminar PPHI Jawa Timur atau Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, peluang dan tantangan bisnis pariwisata halal di Jawa Timur. Yang hari ini menjadi narasumber ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, juga sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Bapak Dr. Sukadiono MM. Kemudian juga Bapak Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, juga sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha dan pendiri The Sun City Group, Bapak Muhammad Turino Junaidi. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Ketua Umum Jaringan Wisata Muhammadiyah, juga sebagai pelaku usaha di bidang travel agent, Bapak Muhsin Arbas. Dan hari ini termasuk hadir sebagai peserta dari berbagai asosiasi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari seluruh Jawa Timur. Insya Allah hari ini hadir, termasuk juga pemirsa hari ini bisa mengikuti acara ini yang insya Allah banyak sekali manfaatnya. Kita mengetahui bersama bahwa begitu besarnya potensi yang ada berkaitan dengan potensi wisata halal gitu ya. Yang saya membaca berbagai hal tentang wisata halal ini, potensi untuk Indonesia begitu luar biasanya. Termasuk di tahun 2019 Indonesia peringkat pertama sebagai wisata halal terbaik dunia versi GMTI Global Muslim Travel Index yang mengungguli 130 negara lain. Tapi di sisi hal lain tentu kita juga ada tantangan-tantangan khusus. Untuk itu tantangan-tantangan ini yang akan kita bahas di hari ini. Termasuk kalau pesan dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, beliau menyampaikan bahwa Jatim siap bidik berkah wisata halal dunia di tahun 2030 nanti. Dan rektor, stakeholder, pelaku usaha wisata halal lainnya harus semangat menyiapkan produk halalnya, termasuk wisata halal yang menjadi pendorong. Nah, hari ini kita akan bicarakan, yang kami persilahkan untuk menyampaikan materinya di hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Sukadiono MM. Disilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, saya izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang peluang dan tantangan pariwisata halal ya. Tentu kami dari pimpinan Persyarikatan sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya hanya menampilkan mungkin data dan sekaligus apa yang bisa kita lakukan ke depan. Karena nanti untuk detail ada Pak Abbas ya, saya kira yang ada di jaringan wisata Muhammadiyah, dan juga Pak Turino. Saya ingin mengawali dari fakta global ya, fakta global yang menurut laporan dari State of the Global Islamic Report, ada sekitar 1,4 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Saya kira ini luar biasa kalau bisa diberdayakan dan akan menjadi peluang bisnis pariwisata halal ini. Kemudian peluang konsumen dalam industri halal meningkat ya sebesar 5,2% setiap tahunnya, dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai 2,2 triliun US dollar. Ini saya kira data yang sangat luar biasa, dan ini kalau bisa dimanfaatkan juga akan menjadi peluang yang sangat bagus bagi kita yang terjun di industri halal. Kemudian jumlah tersebut itu diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Nah, proyeksi dari
compound annual growth rate industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 sampai 2024. Nah, adapun total dana yang dihabiskan oleh konsumen industri halal juga akan meningkat hingga mencapai 3,2 triliun US dollar pada tahun 2024. Nah, dari data tersebut dapat kita lihat bahwa industri halal memiliki prospek yang sangat cerah ke depannya. Ini data dari State of Global Islamic Economic Report tahun 2019. Ya, fakta yang ada di Indonesia bahwasanya sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ya 87,2% menurut World Population Review tahun 2020. Indonesia disebut sebagai perwujudan dari pasar industri halal dunia. Bahkan total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar 218,8 miliar US dollar pada tahun 2017. Ini data Kementerian Keuangan tahun 2019. Nah, kemudian di data The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia ini naik peringkat keempat dari peringkat kelima tahun 2019 dan peringkat 10 dari tahun 2018. Nah, kemudian fakta lain, ekonomi syariah khususnya industri halal memiliki potensi yang sangat besar sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kemudian konsumsi produk halal oleh masyarakat Indonesia khususnya sektor makanan halal pada tahun 2019 sebesar 171 miliar US dollar. Dan tentu ada data-data lain nanti bisa kita dilihat di PowerPoint saya, mungkin saya cepat aja. Nah, ini ragam industri halal yang ada di kita, mulai dari energi terbarukan, makanan dan minuman halal, ada pariwisata halal, ada keuangan syariah, ada farmasi dan kosmetik halal, ada media dan rekreasi halal. Ini bukan fashion tapi fashion ya fashion muslim. Jadi ini ada 7 ya. Saya kira yang selama ini sebenarnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana nanti kita yang bergerak di industri halal ini bisa memaksimalkan. Makanya tadi saya sampaikan kita ini tidak mungkin akan bisa bergerak sendiri-sendiri. Mesti ada sinergi, ada kolaborasi. Itulah tadi yang saya katakan dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Ini sangat penting untuk menjadi rujukan kita. Bapak dan Ibu, hari ini dirahmati Allah dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan materi yang kedua dari Bapak Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur, juga sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha dan pendiri The Sun City Group, Bapak Muhammad Turino Junaidi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPHI Pak Soleh, yang terhormat Bapak Bupati Lamongan Pak Farid, ya, sekarang kita hanya penggantinya. Yang terhormat Ketua ISMI Jatim Ustadz Huda, kami biasa sebagai santrinya kalau di Jumatan di tol itu mesti dan para narasumber, dokter Pak Supriyadiono, sekaligus Ketua Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan Ustadz Pak Arbas. Kami di perusahaan di Sun City Group, tapi sekarang sudah hampir sekitar 20-30% kami sudah 62
secara berangsur-angsur sudah mundur Pak, gitu. Mungkin di sisa-sisa usia kami pun juga banyak aktif di asosiasi, dan kami sebagai ketua forum komunikasi pengusaha di mana itu ada 54 asosiasi yang bergabung di tempat kami, mulai daripada perusahaan baja, perusahaan emas, alas kaki, bahkan pemulung, Pak. Jadi pemulung, tapi jangan dipikir pada pemulung aja. Dari pemulung itu ada sekitar 3, juta anggota, yang di situ pun juga omsetnya juga triliunan rupiah. Kami pun juga ada di himpunan pengusaha mie dan bakso. Jadi bukan asosiasinya, kalau asosiasi di Perindo ya. Kami di paguyupannya di situ itu. Itu se-Indonesia ada 50.000 di situ itu. Kami juga di koordinator wakil ketua umum DIRE di bidang regulasi dan investasi, maupun juga kami ditarik di GIPI, makanya gabungan industri pariwisata Indonesia sama Pak Mas Haryadi di situ itu. Dan terakhir itu adalah di wakil ketua umum Jatim di bidang investasi dan perizinan. Lanjut. Di sini pun juga sesuai dengan materi bahwa peluang dan tantangan bisnis pariwisata halal di Jawa Timur. Kami berarti di dalam materi atau TOR yang diberikan, kami akan membahas adalah 3. Yang pertama itu adalah pariwisata, yang kedua itu adalah halalnya, yang ketiga adalah investasi. Terus terang aja, pada waktu kami diundang sama Pak Soleh, Kabut pun juga bicara gini, apa sih saya ngomong? Karena kami pun juga dari ilmu dan kehalalan pun juga sangat terbatas dan sebagainya. Kalau hanya dari sisi-sisi jadi pengusaha, itu pun juga kami akan sedikit yang akan kami sharingkan di situ itu. Kebetulan kami pun juga beberapa saat yang lalu pun juga kami di sahabat kami, teman kami, Pak Profesor Irwandi, itu adalah ahli halal yang mungkin sudah levelnya sudah di internasional, bahkan dapat penghargaan di Saudi. Itu mungkin barangkali referensi yang kami berikan itu. Nah, kalau sebetulnya kita ngomong masalah pariwisata, itu pun juga ada di sedikit, mohon maaf di sini juga ada di ayat 15 di mana dia menjadikan bumi ini kan untuk dijelajahi, berarti kita disitulah dikatakan pariwisata, dan disitulah adalah sebuah kuliner. Di situ dunia pariwisata ini ada undang-undangnya, Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang pariwisata. Dari pariwisata itu pun juga saya akan coba masalah bidang usahanya saja. Jadi mulai daya tarik wisata, kawasan pariwisata, transportasinya, perjalanan wisata, terus jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, hiburan, pameran, dan conference dan sebagainya. Inilah pariwisata yang diatur di dalam undang-undang dan sebagainya. Dan di dalam undang-undang, asosiasi yang dinaungi di dalam undang-undang di Indonesia itu hanya 2. Yang pertama adalah Kadin itu punya undang-undang sendiri. Yang kedua itu adalah GIPI. GIPI itu adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Iya, Kadinnya asosiasi di dunia pariwisata. Nah, pariwisata itu ada hal-hal yang sifatnya unik. Jadi seperti kalau tahu adalah seperti ini, satu contoh, ada Water Village, di mana sebuah bangunan yang berdiri di atas laut, itu adalah sebuah wisata. Ada juga mungkin reklamasi, ada juga yang seperti curam seperti ini, ada juga yang di bawah laut dan sebagainya. Itulah dunia wisata dan sebagainya. Dan dunia di wisata itu kalau diatur di dalam aturan yang ada, tidak pernah ada itu. Kalau tahu ada, lanjut lagi ya. Bahkan seperti
Seperti ini, di tengah sawah, ada di tebing, ada dan sebagainya. Ini ada dunia-dunia wisata. Nah, tinggal nanti kita menganukan bagaimana cara halalnya, mana yang kita masuki dan sebagainya. Ini dari perspektif kami sebagai pengusaha. Sekali lagi, kami perspektif sebagai pengusaha di situ. Yang berikutnya adalah masalah halal di situ. Kita pun sama-sama tahu bahwa di halal pun juga diatur di dalam surat Al-Baqarah 168 di situ. Dan di dalam undang-undang masalah halal itu juga ada undang-undangnya di situ. 33 tahun 2004 tentang jaminan produk halal. Walaupun ada perubahan, kebetulan kami juga ikut pada waktu di Omnibus Law, regulator dan sebagainya, diatur di Undang-Undang UCK, dan perpu yang ada yang dibikin yang sekarang ini padanya perpu itu adalah salah satunya adalah mengakomodasi terhadap produk halal. Jadi bagaimana pada halal. Jadi yang ada perubahan sekarang ini perpu yang ditekan sama Pak Jokowi itu adalah yang satu ketenaga kerjaan, yang kedua itu halal. Jadi dua item tadi. Itu adalah mengatur masalah barang penggunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, produk rekayasa genetika, produk biologi, produk kimiawi, kosmetik, obat, jasa, minuman, dan makanan. Inilah halal. Ini pengertian saya, mohon maaf kalau di sini mungkin pengertian dari undang-undang yang ada. Lanjut. Ini satu contoh halal yang di sini nih. Jadi ada beberapa hal yang ditemukan adalah sebuah produk-produk non halal di situ. Jadi mulai dari pasta gigi, siapa yang suka es krim, hampir semua es krim itu adalah non halal. Ini kan belum tanamkan di sini. Nah, tinggal keberanian kita itu sampai di mana di situ itu. Iya, toh di situ mulai jadi sabun, lipstik dan sebagainya. Sehingga sebelum produk pariwisata halal itu harus tuntas. Sabunnya kalau non halal ya nggak bisa di situ. Tidak hanya sekedar pakaiannya maupun cara pembayaran pun juga kita cari di situ itu. Sehingga itulah yang perlu kita duduk bersama sehingga itu jadi di sisi lain sebuah tantangan, permasalahan dan sebagainya, tapi di sisi lain sebuah opportunity di sebetulnya ini. Pentingnya berkaitan dengan dukungan dari pemerintah berkaitan dengan undang-undang dan lain sebagainya gitu ya. Pentingnya juga bagi kita menyeluruh memahami berkaitan dengan makna halal gitu ya, yang tadi disebutkan bahwa dalam makna halal itu ada yang namanya peluang yang begitu besar, tapi juga ada beberapa tantangan-tantangan yang nanti kita akan diskusikan, termasuk juga banyak aspirasi dari Bapak dan Ibu semua yang hari ini hadir untuk juga tadi digodok berkaitan dengan undang-undang kepariwisataan gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin termasuk juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan narasumber yang ketiga, Bapak Ketua Umum Jaringan Wisata Muhammadiyah juga sebagai pelaku usaha di bidang travel agent, Bapak MT Arbas. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musollian ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'dah. Pak Sukadiono, ini Bapak Gubernur saya, Pak. Beliau adalah Gubernur Muhammadiyah karena mobilnya aja L1MU. L1MU. Kemudian Pak Junaidi, senior saya di Kadin, ternyata dunia itu sangat sempit sekali. Hari ini saya ketemu Mas Sandi, putranya Pak Nyala. Mana Mas Sandi? Kemudian saya ketemu dengan Pak Turino, Junaidi, kemudian saya ketemu dengan teman-teman baik dari Asita yang kemarin baru memilih ketua baru ya. Mana Pak Samsul datang enggak Pak Samsul? Dari Asita. Oh, udah datang. Kemudian dari teman-teman ASPI, ada yang ASPI yang datang ASPI? Ada. Saya salah satu perumus anggaran dasar, anggaran rumah tangga ASPI, Pak. Termasuk founder, pendiri bersama Momot. Ya, itu Pak Abi. Kemudian rekan-rekan dari asosiasi lain. Baik,
yang pertama saya ingin memperkenalkan diri. BPJWM, apa itu BPJWM? Binatang apa ini? BPJWM adalah Badan Pengurus Jaringan Wisata Muhammadiyah. BPJWM itu baru berdiri kira-kira sekitar 2,5 tahun. Berdiri persis pada saat kita dalam kondisi situasi pandemi. Tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 2020 kita berdiri. Dan hari ini usianya baru 2,5 tahun. Pekerjaan yang pertama sebagai tonggak sejarah, maksud dan tujuan berdirinya JWM itu salah satu di antara adalah mensukseskan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Dan alhamdulillah beberapa event internasional termasuk Muhammadiyah International Forum, kemudian Muhammadiyah Ekonomi Business Event yang menghadirkan beberapa menteri, kami yang menghandle. Nah, keanggotaan kami gak banyak. Hari ini belum ada 200 ya Pak Mufid ya yang tercatat. Tapi setiap kali event itu jumlahnya ada 400. Itu salah satu, dan insya Allah nanti habis hari raya kami ketemu dengan Pak Menteri, Mas Menteri untuk menyampaikan permasalahan ini. Next. Nah, banyak konsep wisata halal. Ini buat teman-teman pariwisata, ini barangkali saya hanya mereview, tetapi buat teman-teman yang lain, barangkali saya boleh mengambil konsep halal tourism, karena secara politis, halal tourism ini menjadi sesuatu yang sangat a priori, sangat ditakuti, terutama untuk daerah-daerah wisata seperti Bali, Manado. Tetapi ketika setelah mengetahui konsep ini mereka welcome, dan banyak mereka yang saat ini yang sudah mengurus bagaimana restoran halal dan sebagainya. Dari sekian banyak pendapat tentang wisata halal dari berbagai pakar, saya lebih suka mengambil dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Amin berpendapat perspektif wisata halal bukan mengubah objek wisata menjadi halal. Halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan, yang ada di restoran, ketersediaan tempat ibadah, kemudian terkait permasalahan kesehatan yang higienis. Saya mengutip dari pendapat Profesor Sukoso, salah satu pakar dari halal. Beliau mengatakan ketika kita bicara wisata halal, maka kita bicara pelayanan premium. Itu sebabnya Bapak sekalian, kalau kita keluar negeri, misalnya ke Cina, kemudian kita ke Korea, kemudian kita ke Thailand, ketika kita bicara semuanya halal garanti, maka harganya pasti lebih banyak. Pasti harganya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Saya ngambil pendapat juga Dr. Herman Rosidi. Beliau mengatakan, lek babi murah, sapi mahal, apakah kita beli babi? itu menggelitik kita bahwa memang pariwisata halal ini memang pelayanan yang premium. Lanjut. Pendapat dari Profesor Ma'ruf Amin ini yang melegakan saudara-saudara kita yang berada di Bali, di Denpasar, kemudian yang berada di Manado. Jadi kita tidak akan pernah merubah konsepnya, tetapi kita hanya merubah di dalam pelayanannya. Nah, pariwisata halal adalah seperangkat layanan tambahan atau yang disebut dengan extended services. Terkait amenities-nya, kalau hotelnya sudah bagus, apakah di dalam hotel itu juga disediakan sejadah? Saya lihat Pak Soleh, apresiasi tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Namira. Luar biasa. Tadi datang saya sudah ada sajadah, ada Al-Quran dan sebagainya. Itu yang dimaksud. Jadi lebih kepada added value daripada fasilitas yang diberikan oleh pihak penyelenggara pariwisata. Fokus pengembangan pariwisata halal yang menjadi kebutuhan wisatawan muslim itu sebenarnya hanya pada 5 hal ini. Yang pertama adalah hotel. Yang kedua halal transport. Yang ketiga halal food. Yang keempat halal tour package. Kemudian yang kelima adalah halal finance. Oke, yang pertama halal hotel. Teman-teman seprofesi dan bapak-bapak sekalian, di Jawa Timur hari ini, mungkin Pak Soleh tolong dikoreksi, belum ada hotel bintang 4 dan bintang 5 yang berkonsep halal. Tetapi di Solo kami sudah dapat. Itu sebabnya kenapa kemarin pada waktu Muktamar Muhammadiyah itu, Lor-In itu sudah memiliki halal. Lor-In yang syariah. Dan itu salah satu barangkali yang akan menjadi tantangan kita, teman-teman Asita, teman-teman Aspi, teman-teman yang
di JWM untuk bagaimana mendorong pelaku bisnis itu untuk bisa move dari konvensional menjadi syariah, atau setidaknya hotelnya biasa tetapi layanannya muslim. Hotelnya biasa, layanannya muslim. Jadi misalnya hotelnya namanya Torino atau Pak ya, atau Sun City misalnya seperti itu. Tetapi mulai dari datang, mulai bagaimana salam, bagaimana sapa, bagaimana senyum, bagaimana konten yang ada di hotel, kemudian bagaimana tampilan yang ada di hotel itu muslim. Dan ini saya dapatkan di Solo, Pak. Salah satunya di Solo, dan yang kedua saya temukan di Yogyakarta, namanya Khas Hotel. Khas Hotel itu begitu dia datang langsung ornamennya itu ornamen huruf Qaf. Kemudian di situ juga tanpa menyebut syariah, tetapi dia sudah ada Al-Quran, sudah ada sejadah dan sebagainya. Kemudian halal transport. Di beberapa negara maju, halal transport itu sudah sedemikian. Bahkan ini terjadi di Inggris. Jadi perempuan khusus perempuan. Ya, perempuan khusus perempuan. Dan di Jakarta sudah ada juga, ada kereta api yang khusus untuk perempuan. Dan yang ketiga adalah halal food. Ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Turino, Pak Junaidi, kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 33 tentang masalah halal dan turunannya. Itu sebabnya rekan-rekan sekalian menjadi menarik ketika kami sama-sama membawa tamu di Bali. Ada salah satu tamu serombongan sudah masuk restoran tapi nggak mau makan. Why? Ini menjadi catatan penting buat kita sebagai pelaku pariwisata. Tidak mau makan karena di restorannya tidak ada halal certified, tidak ada halal garanti. Ini menjadi menarik. Tetapi Bapak sekalian, ketika tahun 2017 saya membawa rombongan Philip, Pak. Philip dari Surabaya dan se-Jawa Bali. Di Thailand, coba sama tanya, apa yang ada di benak Anda, di top of mind Anda, ketika kita menyebut Pantai Pattaya? Apa yang terlihat? Apa yang Anda pikirkan? Pantai Pattaya? Banyak orang bugil, banyak orang bikini kan? Kemudian pergaulan bebas, seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah Pattaya ada sebuah rumah makan, di situ halal certified. Jadi mereka menyebutnya welcome to Pattaya. We are the Muslim and we have to halal guarantee for our guests. Ini langsung Pak, saya tanya, yang punya siapa? Yang punya orang Buddha. Yang punya orang Buddha, tetapi mereka sangat peduli. Mereka sangat peduli, kenapa? Karena halal itu, Muslim itu bukan hanya sebagai sebuah religi, tetapi Muslim adalah sebagai big market, pasar besar. Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan Qatar merupakan negara dengan total spending untuk pariwisata halal terbesar di dunia. Itu data yang saya ambil dari Global Muslim Travel Index 2022. Ini sesuatu dan Indonesia dapat berapa nanti kita akan bisa diskusikan. Mohon maaf Bapak sekalian, tahun 2015 ketika Pak Bahtiar Rifai masih Pak Bahtiar itu menjadi duta besar di Malaysia, tamu kita yang ke Malaysia itu 2 juta Pak, setahun. Kita tidak ada 400.000. Tidak ada 400.000, padahal penerbangannya sama. Waktu itu Air Asia 5 kali flight Pak. Lalu kita dapat apa? Itu mari kita diskusikan, lanjut. Nah, mari kita lihat pasar besar yang ada di depan kita. Total Muslim population 2022 itu ada 2 miliar. Itu of world population. Jadi data dari seluruh Muslim ada di dunia. Total Muslim populasi 2030 akan menjadi 2,3 billion of world population. Ini pasar besar Bapak Ibu sekalian. Pasar besar di mana 67% itu marketnya ada di Asia. 67% ada di Asia. Itu sumber dari Global Muslim Travel Index 2022. Itu saya menerima update itu, yang berikutnya belum ada. Nah, Islam ke depan
menjadi agama dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tertinggi di seluruh dunia. Lalu kita mau dapat apa pertanyaannya? Nanti di akhir-akhir saya memberikan rekomendasi kepada gubernur. Dan tolong Pak Soleh, nanti barangkali hasil seminar ini kita berikan kepada Pak Wagub atau Pak Gubernur. Lanjut. Nah, siapa market potensial pariwisata halal? Yang pertama adalah Muslim Millennial Traveler. Tidak bisa dipungkiri. Potensi penduduk muslim usia di bawah 40 tahun diproyeksikan akan tumbuh 1,46 juta di tahun 2022 menjadi 1,6 juta di tahun 2030. Jadi kalau juta berarti kan di depannya miliar kan? Oke, yang kedua, Muslim Women Traveler. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ke Korea atau ke Thailand, siapa yang paling banyak Anda temukan yang menggunakan hijab? Perempuan. Tentu saja kan yang pakai hijab. Tamu-tamu yang dari negara-negara yang memiliki afiliasi Islam rata-rata perempuan. Kenapa? Segmen wisata muslim perempuan menjadi segmen wisatawan dengan pertumbuhan tercepat serta menjadi segmen wisatawan yang aktif berkontribusi dalam memberikan review tentang pengalaman berwisata mereka. Pakai apa? Yang paling cepat adalah menggunakan gadgetnya. Dan itu akan terjadi sebuah halo efek. Terjadi halo efek. Kalau bagus, maka akan terjadi halo efek. Kalau jelek, maka terjadi distorsi. Dan yes, yang ketiga adalah Gen Z Traveler. Teman-teman masih ada waktu. Kalau belum siap, kita masih ada waktu 5 sampai 10 tahun atau 10 sampai 20 tahun untuk menyongsong populasi yang akan menjadi populasi dengan pertumbuhan tertinggi hingga tahun 2030. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau kita tahu ini luar biasa dan kapan kita akan bisa berebut? Oke, lanjutnya. Yes. Nah, ini strategi pengembangan. Strategi pengembangan ini saya dapatkan dari ngomong-ngomong dan bocoran dari beberapa direktur di Ditjen Pariwisata dengan Menteri Pariwisata ketika muktamar yang lalu. Ini strategi yang dipakai oleh Kementerian Pariwisata. Bukan strateginya JWM, tetapi strateginya Menparekraf. Yang pertama S1, amenities. Mengembangkan fasilitas dan layanan pariwisata yang ramah muslim serta mendorong terciptanya iklim investasi pariwisata halal. Ini tantangan juga buat pelaku wisata. Ke depan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu mengatakan bahwa China is the big market, but now Muslim is the biggest market. Pasar terbesar. Di mana-mana kita keluar negeri, itu selalu ketemu dengan rombongan orang-orang yang menggunakan hijab dan terutama kebanyakan adalah perempuan. Yang kedua, S2-nya adalah atraksi, mengembangkan daya tarik wisata ramah muslim. Nah, yang ketiga, accessible, mengembangkan aksesibilitas, mengembangkan konektivitas menuju destinasi pariwisata halal unggulan. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan dari tahun 2000 sampai 2020 ketika kita ke Bromo? Apa yang kita rasakan? Aksesibilitasnya tetap tidak pernah berubah. Jalannya juga masih sempit. Saya mengimpikan, saya bermimpi betul tadi ketemu dengan Pak Wagub ya. Pak Wagub, mimpi betul bagaimana pintu masuk dari Probolinggo sampai ke pintu gerbang masuk di Bromo itu bagaimana kalau bisa itu kayak tol gitu loh. Gambarannya seperti itu. Tetapi sampai sekarang aksesibilitas itu tidak terwujudkan. Tidak terwujudkan. Dan ini sebenarnya Bromo bagi market halal dan market muslim adalah tempat yang luar biasa. Yang luar biasa. Kenapa? Karena salah satu di antara kita melihat di situ adalah melihat kita bertadabur alam. Biasanya kan aduh indahnya kita lihat itu ya. Tetapi kalau kita bertadabur alam, begitu matahari terbit, kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali itu yang bisa kita alihkan. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara S4-nya pemasaran. Digitalisasi kita, mohon maaf, Malaysia merebut kita luar biasa. Malaysia dengan slogan dan kredo Truly Asia mengalahkan semua negara-negara Asia. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu sekalian, market halal kita habis diambil oleh Malaysia. Buktinya apa? Bapak Ibu, kalau musim haji silahkan datang ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur seperti Mekah.
Kuala Lumpur seperti Mekah. Kenapa? Karena orang Makkah yang tempatnya dipakai untuk haji, mereka semua berliburnya ke Kuala Lumpur. Dan mohon maaf, long stay 40 sampai 42 hari, Pak. Ya Allah, kami masih dapat sebagian dapat kita, tapi hanya kelepretannya yang masuk ke Indonesia, yang masuk ke Bali, yang masuk. Ini luar biasa. Itu sebabnya, Pak Mufid, boleh nggak saya kasih bocoran sedikit rahasianya JWM? Kami menghadap kepada Menteri Pariwisata. Kami minta selambat-lambatnya 2025 pesawat haji yang mengantar haji pulangnya harus membawa turis dari Saudi. Dan itu kita rumuskan kemarin di dalam Rakernas, dan kita rumuskan di dalam apa namanya itu, apa Mas Fed kemarin itu, Sarasehan Nasional. Kalau itu terbukti Bapak Ibu sekalian, kalau itu bisa kita grab, kita akan memiliki setidaknya 250.000 market dari Saudi. Kalau itu disetujui, tapi kembali lagi ini masalah politik Pak Sugatiano. Tetapi setidaknya kami sudah melalui menteri meminta pesawat yang mengantarkan haji pulangnya harus membawa tamu-tamu yang akan berlibur ke Indonesia. Selama ini habis diambil oleh Malaysia. Selama ini habis ke Eropa, ke Turki dan sebagainya. Kita nggak dapat apa-apa. Oke, pemasaran digital kita kalah Pak, kita kalah. Dan itu diakui oleh Dirjen Pengadaan kemarin Pak Saifullah Agam. Kami ngomong-ngomong dengan Dirjen, kita memang betul kalah. Dan ini perlu keterlibatan yang serius dari teman-teman pelaku pariwisata. Yang kelima, strategi promosinya, membangun komunikasi pemasaran dan penjualan pariwisata halal. Ini masih sangat minim kita. Nanti akan muncul di tantangan. Kemudian strategi media, saya kebetulan orang media, mengembangkan media promosi digital pariwisata halal kita juga masih lemah. Tetapi yang menguntungkan, sekali lagi, yang menguntungkan teman-teman secara sporadis, itu melakukan promosi wisata halal masing-masing dari usahanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, yang hari ini saya hadiri tempat ini mewakili travel saya, Kiswa Indah Travelendo, untuk kemudian bersama-sama membidik peluang dan tantangan bisnis pariwisata halal di Jawa Timur ini. Pertama, saya ingin mengapresiasi kepada tiga narasumber ini yang luar biasa semuanya ini. Oh, luar biasa, mumtaz, dahsyat. Oh. Ya. Ada keterkejutan saya ketika tadi Pak Ketua BWM ini menyampaikan bahwa fakta Indonesia ini jumlah penduduknya sekitar 270-275 juta. Mayoritas Muslim 87,27%. Muslim. Artinya ini adalah peluang besar, sangat besar sekali. Kalau kita mau dan mampu membuat kreativitas sehingga kemudian wisata halal ini, kan apa? Pasarnya sudah tersedia, 87%. Itu kira-kira sekitar 230 juta. Bandingkan dengan penduduk Malaysia yang tidak sebesar Jawa Timur. Malaysia itu mungkin kisaran penduduknya sekitar 25 sampai 30 juta lah. Jawa Timur 40 juta lebih. Artinya apa? Pasar lokal kita ini sudah tersedia. Kita punya pasar besar, itu direbut banyak orang. Tetapi kita lalai untuk kemudian merebut pasar lokal, domestik maupun pasar nasional kita sendiri itu. Nah, saya kira ini PR besar ya, karena pasar besar sesungguhnya Indonesia. Kalau kita tidak mampu meng-create itu, maka akan diambil orang. Karena memang di satu sisi kawan-kawan kita di Indonesia itu lebih suka dan lebih memiliki prestis kalau mengikuti wisata, ya, atau itu yang di luar negeri gitu loh. Padahal di luar negeri juga tidak lebih dahsyat yang dari Indonesia. Coba laut kita, warnanya biru begitu kan. Itu orang-orang luar negeri ngambil ikan-ikan gambar yang ngambil di Indonesia.
Kita tidak tahu kalau itu di Indonesia, padahal itu di Indonesia. Seolah-olah itu nunjau di sana. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriya Al-Katiri. Saya pemilik spa Surabaya ya, namanya Herb Spa and Wellness Center. Jadi begini Pak, saya cuma mau menambahkan aja kok, saya nggak nanya. Siap. Jadi supaya nggak terlalu panjang ya. Dari Pak Turino tadi kan menyampaikan ya bahwa ada dukungan asosiasi terhadap halal. Ya, yang saya rasakan karena saya ini berada di bisnis halal spa sebetulnya. Itu memang kendala yang saya rasakan Pak. Kami udah bergerak di bidang ini sekitar 18 tahun. Jadi apa ya, yang sering kali muncul itu kalau misalnya cari di Google gitu ya, itu yang non halal. Nah, campaign-campaign yang kami lakukan itu campaign sendiri, jadi secara pribadi. Sehingga yang saya sarankan, kami ada gitu ya. Jadi artinya ada beberapa orang yang seperti kami berada di naungan bisnis di bawah naungan pariwisata yang memang itu straight terhadap halal spa. Lalu saya sampaikan ini bahwa melalui campaign-campaign dari asosiasi ini untuk mendevelop pariwisata halal. Karena tantangan yang kami hadapi adalah banyaknya bisnis sejenis yang non halal dan itu jumlahnya lebih besar. Begitu. Selama ini campaign itu campaign sendiri sehingga terasa kurang powerful bagi kami. Begitu sih Pak. Baik. Itu aja sih. Insya Allah bisa yang kita saya tangkap. sampaikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya kira kita memang nggak bisa kerja sendiri ya. Kita butuh sinergi, kolaborasi, berbagai macam stakeholder. Dari artinya Ormas, Muhammadiyah, NU dan yang lain itu harus juga dilibatkan. Kemudian lembaga-lembaga sertifikasi halal yang dimiliki oleh kampus-kampus itu juga harus dilibatkan. Termasuk juga bagaimana pemerintah provinsi itu bisa melibatkan perguruan tinggi. Kalau saya tadi ditanya bagaimana kampus yang punya prodi bahasa Arab diberdayakan oleh provinsi, selama ini kita juga tidak pernah diajak. Nah, maka disinilah pentingnya kita sinergi dan kolaborasi untuk seluruh elemen untuk mendukung pariwisata halal di Jawa Timur ini. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Ini acara yang sangat bagus sekali dan itu pun kami mengharap bahwa Bapak hasil daripada diskusi ini pun juga jangan hanya sekedar ditampung tapi harus disalurkan. Dan kami pun juga di Forecast ini sudah memberikan bersinergi dengan 20 kementerian. Artinya mulai dari Mensekap, Menko, dua Menko dan beberapa itu kita sinergi. Cuma memang di halal masih belum, dan pada saat pembahasan PP tentang halal itu kan masih perpu Pak. PP tentang halal kami pun juga memohon untuk dilibatkan, insya Allah akan dilibatkan. Nah, hal-hal yang baik seperti ini perlu diperjuangkan. Jadi tinggal jangan sampai hanya mengeluh di situ itu yang dan sebagainya. Nah, wisata halal seperti ini perlu dikembangkan karena di setiap kesulitan ada kemudahan di situ itu. Nah, sehingga harapan dengan namanya kita kalau di asosiasi itu adalah berbagi peran, Pak, berbagi sinergi, berbagi network di situ. Tidak ada saya bisa semua, tidak ada di situ itu. Untuk itu dengan harapan dari PPHI ini bisa memfasilitasi aspirasi anggota dan sebagainya. Dan kami sepanjang kami punya networknya, kami siap untuk bersinergi. Terima kasih, Pak. Jangan pernah berhenti untuk berjuang. Bukan pengusaha jika tidak bisa membaca peluang, dan bukan pengusaha jika tidak bisa membalik tantangan menjadi peluang. Kata kuncinya adalah mari kita bergandengan tangan seperti yang disampaikan oleh Pak Sukadiono. Mari kita berkolaborasi, saling bergandengan tangan. PPHI, saya terima kasih sudah bergandengan tangan dengan JWM. Ayo yang lain, pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Semua asosiasi harus bergandengan tangan untuk bisa apa? Untuk bisa cepat beradaptasi. Baik, luar biasa, dan beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita hari ini.
terus untuk bersinergi, terus untuk berkolaborasi, gitu ya. Dan tidak hanya berhenti di sini, kita lanjutkan kolaborasi dan juga sinergi ini, termasuk juga apa yang nanti hari ini dihasilkan akan disampaikan, baik itu pemegang kebijakan dan lain sebagainya.